90,2 Serambi FM Syederalun, masih bersama saya Iska Novita. Kali ini kita ada di Tausiah Ramadan. Edisi hari ini Kamis 22 Ramadan 1444 Hijriah atau 13 April 2023. Dan untuk hari ini temanya adalah prinsip tausiah dalam Islam. Untuk tasamuh ya, prinsip tasamuh dalam Islam Syederalun yang akan hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir narasumber Ustadz Jamaluddin SSY selaku penyuluh agama Kecamatan Kota Alam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Insya Allah sehat walafiat. Ya, puasanya lancar Ustadz? Lancar. Karena sudah 22 hari juga kita berpuasa ya. Semoga juga nanti sisa-sisa bulan Ramadan yang ada puasa kita juga bisa berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda Syederalun, simak tausiah Ramadan untuk hari ini selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas prinsip tasamuh dalam Islam. Kalau begitu langsung saja kita mendengarkan paparan dari Ustadz Jamaluddin mengenai prinsip tasamuh dalam Islam. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafun. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa fi hadisil qudsiyah kullukum min adam wa adam min turab la fadla ahadukum bainal arabi wal ajami illa bit taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin amma ba'd. Ibtidak kalam yang pertama, marilah senantiasa selalu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memilih kita selaku makhluknya menjadi khalifah di atas permukaan bumi, yaitu menjadi khalifah yang artinya bisa bersosialisasi, bertoleransi dengan segala makhluk Allah yang lainnya. Kemudian salah bernada dengan salam, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang menjadi suri toladan, seorang rasul yang menjadi pegangan, seorang rasul yang bisa kita ambil iktibar daripada setiap perkataan, perbuatan juga diam beliau. Yaitu apalagi masalah tasamuh ini, masalah toleransi itu lebih banyak dipraktikkan oleh baginda Rasul kadang-kadang ketimbang kita pada hari yang mulia ini. Itu juga kepada sahabat beliau sekalian yang senantiasa sangat-sangat setia membantu Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah, agama yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada alim ulama mutakaddimin, alim ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar, yang masih ada 1-2 orang lagi selaku sirajam munira,
lampu penerang bagi kita yang hidup pada zaman yang segini rupa. Zaman antara sosial, zaman antara kemajmukan, zaman di antara pergaulan yang kadang-kadang yang diharapkan tidak sama seperti yang dilakukan. Sidang saudara Lun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tasamuh atau bahasa kita toleransi, atau lebih kecil lagi kita buat dalam kata-kata adalah sikap sosial hidup kita manusia. Itu kalau kita melihat lebih jauh, saat kita berada di dalam kandungan ibu kita 9 bulan menjelang kelahiran kita, 9 bulan, dikala dikandung 9 bulan, kemudian bulan-bulan detik-detik terakhir menjelang kelahiran kita, pasti ibu dan bapak kita itu sibuk mencari bapak bidan, mencari ibu bidan, mencari di mana doktor spesialis yang bisa beliau melahirkan. Arti kata apa? Untuk lahir saja ke dunia kita itu butuh kepada manusia yang lain. Begitu juga begitu kita lahir ke dalam dunia, daripada masa kecil, masa tua, masa muda, kemudian masa kita tua sampai kita mati, itu tentu kita butuh kepada manusia yang lain. Kenapa demikian? Karena itulah fitrah kita manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa terlepas daripada makhluk-makhluk yang lain. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafun. Wahai manusia, telah aku ciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, bersungku bangsa, berbeda-beda, yang tujuan pada akhirnya adalah untuk ta'arafun, kita saling mengenal. Arti kata kita hidup sociality loh bahasanya, yaitu saling berkaitan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena demikian, apabila kita mengetahui bagaimana fitrah kita manusia, tentunya kita tidak akan bisa hidup sendiri orang. Karena Allah tidak menciptakan kita itu kaya. Apa arti kaya di sini? Tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun yang lain. Oh, kita sekarang udah hebat dengan pangkat jabatan. Pangkat dan jabatan hebatnya kita itu sudah ada bandingan di dalam Al-Quran. Sudah ada contoh dalam Al-Quran yang Allah gambarkan yang manusia yang mendahulukan pangkat dan jabatannya. Tapi sekarang di mana? Kalau kita lihat kisahnya Fir'aun, bagaimana hebatnya Fir'aun sampai dia berani mengakui dia ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Berani mengakui diri sebagai Tuhan karena dia bangga dengan pangkat dan jabatannya, tidak butuh seolah-olah kepada manusia yang lain. Tapi sekarang Fir'aun di mana? Apakah kita akan mengikut jejak Fir'aun yang kita tidak seolah-olah tidak butuh begitu? Kadang kita pangkatnya hebat, jabatan kita hebat, kaya raya, seolah-olah tak butuh kepada manusia yang lain. Lihat kepada Fir'aun kalau kita sudah berada pada posisi itu. Oh, kita berbicara kadang hebatnya kita tidak butuh kepada manusia yang lain karena kita kaya raya. Lihat kepada Karun. Allah sudah gambarkan bagaimana Karun. Hebatnya si Karun, kalau misalnya hari ini di Aceh, kita di mana-mana kita gali sumur dapat harta benda di dalam tanah, tetap kita katakan harta Karun. Pertanyaannya, pernah nggak Karun ke Aceh? Tidak pernah. Tapi sehebat sebabnya itulah hartanya si Karun. Tapi pertanyaannya, Karun di mana? Maka oleh karena demikian, saya rasa kalau kita mampu hidup bertoleransi, saling mengedepankan sosial, saling menghargai, membutuhkan satu sama lain, maka insya-Allah aman damai kita semua. Kalau kita ingin mengukur bagaimana hebat tidak hebatnya manusia, itu bukanlah pada ukuran pangkat jabatan, bukanlah pada ukuran banyak tidak banyaknya harta. Karena kan dalam hadis kudusi Allah menjelaskan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian manusia itu berasal daripada Adam. Adam itu aku ciptakan daripada tanah. La fadla ahadukum bainal arabi wal ajami illa bittaqwa.
Tidak akan ada lebih pandangan Allah terhadap diri kalian antara apakah kamu orang Arabkah, apakah kamu berpangkat jabatankah, apakah kamu banyak kaya. Tidak lebih dalam pandangan Allah kecuali dengan pangkat takwa. Inilah kemudian Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Itulah kemudian Nabi mengatakan tidak sempurnanya iman salah satu kamu sehingga mampu menciptakan, mencintai apa yang kamu cintai pada dirimu, yaitu pada sahabatmu juga seperti demikian. Arti kata apa? Hadis ini mengajari kita agar selalu hidup bertoleransi. Di penghujung Ramadan besok, insya-Allah kita akan menunaikan yang namanya zakat fitrah. Kalau kita merujuk kepada filosofinya zakat fitrah, itu untuk apa? Itu kan lebih kepada hubungan sosialnya manusia. Tidaknya dikala kita mampu makan, ada saudara kita kadang yang tidak mampu makan, maka keluarlah fitrah kepada mereka supaya mereka juga mampu makan seperti makanan kita. Itulah sebenarnya indahnya Islam. Maka oleh karena demikian, andai kata kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu Allah ciptakan sebagai makhluk sosial, maka insya-Allah aman damai hidup kita di dalam dunia. Kalau kira-kira sudah aman damai hidup kita di dalam dunia, berarti hubungan kita antara manusia dengan manusia, hablum minan nas, itu sudah terjadi. Kalau kita sudah mampu menjalin hubungan kita hablum minan nas, baik sesama manusia, tinggal satu perbaiki hablum minallah. Hablum minallah ini lagi kita lagi berpuasa, insya-Allah apabila mampu betul-betul kita puasa, nanti hablum minallah kita keluar menjadi manusia yang muttaqin. Tapi kalau hubungan dengan manusia tidak baik kita perbaiki selama di dalam dunia, apalagi yang kita harapkan. Oleh karena demikian, Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, segagah apapun kita, yang namanya kita manusia adalah tidak bisa terlepas daripada makhluk yang lain. Karena Allah tidak menciptakan kita kaya daripada makhluk, tidak butuh kepada makhluk yang lain. Tetapi kita manusia adalah makhluk yang hidup bertoleransi, makhluk yang hidup bersosialisasi. Arti kata apa? Hidup kita sama-sama dan sama-sama. Kalau kita mampu mengedepankan sikap tasamuh ini atau toleransi ini atau sosial ini, insya-Allah dalam pandangan kita itu tidak ada manusia yang rendah, tidak ada manusia yang tinggi, karena pada hakikatnya di hadapan Tuhan kita semuanya sama, kecuali beda tidak bedanya adalah penentuannya adalah di muttaqin. Oleh karena demikian, jika ingin kita membanggakan diri, maka persiapkan diri menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kita ingin cuma membanggakan diri dengan harta, maka lebih bisa kita ambil contoh daripada Qarun tadi. Kalau kita ingin menganggap diri hebat dengan pangkat jabatan, lihat kepada Fir'aun. Mereka semua sudah tiada. Tapi kalau orang yang bertakwa, insya-Allah inna lil muttaqina mafada. Allah akan siapkan syurga terhadap diri kita. Mungkin hanya sekianlah paparan sekilas bagaimana tasamuh itu, bagaimana toleransi itu. Ingat, di hadapan Allah kita semua manusia sama. Beda tidak beda, itu tergantung pada derajat takwa kita kepada Allah. Hanya sekian, mungkin lebih dan kurang nanti kita di pembahasan tanya jawabnya. Oke, baik ya, itu dia saudara pemaparan dari Ustaz Jamaluddin mengenai prinsip tasamuh dalam Islam. Nah, kalau misalnya tasamuh sendiri itu ada batasan-batasan tertentu tidak, Ustaz? Mungkin mengenai toleransi umat beragama begitu. Kalau kita lihat wilayah berkata toleransi, dia ada dua kutipan. Dia kalau di wilayah kita sebagai makhluk sosial, itu toleransinya itu tidak memandang batas. Tapi kalau udah berbicara di wilayah akidah, itu kita sudah ditentukan oleh Allah jalan toleransinya. Apa jalannya? Lakum dinukum waliyadin, itu tetap. Jangan kita fikir nanti saya toleransi ini bisa di salat di gereja orang, tak bisa. Itu tetap. Itu pada masalah akidah levelnya tetap lakum dinukum waliyadin, sedangkan pada level dia sebagai manusia
itu tetap kita toleransi tidak ada batas. Maka ini kan bisa kita ambil daripada sebuah kisah. Dikala Rasulullah lagi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah bangun. Kenapa Rasulullah bangun? Karena lewat jenazah yang para sahabat mengetahui bahwa jenazah ini adalah orang Yahudi. Sahabat yang lain tidak bangun, Rasulullah bangun menghormati. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, limadza taqum? Kenapa engkau berdiri wahai Rasulullah, sedangkan jenazah itu kan jenazah Yahudi? Kenapa engkau menghormati dia? Apa jawaban Rasul? Aku menghormati dia sebatas dia sebagai makhluk Allah. Ya, tapi kalau sebatas akidah itu tetap kita berpedoman pada lakum dinukum waliyadin al-kafirun, itu sudah menjelaskan. Oke, baik. Nah, untuk dari kiat-kiat sendiri mungkin dari Ustadz Jamaluddin, untuk kita itu bisa menjadi umat yang lebih toleransi lagi, apalagi di zaman sekarang ini ya. Bahkan dengan hadirnya teknologi itu kita menjadi manusia yang individual nih Ustadz ya. Jadi mungkin dari kiat-kiat dari Ustadz sendiri supaya kita itu bisa lebih bertoleransi lagi. Karena kalau kita lihat zaman dulu itu toleransinya kuat sekali ya Ustadz ya. Ya, jadi seperti apa Ustadz? Mungkin ya satu, maka kan mana rencana kita jalan jadi jatuh. Karena kan salah satu perpecahan umat paling besar adalah melalui komunikasi, bisa jadi. Jadi seperti saya bilang tadi, yuk kita kembali kepada fitrah kita makhluk masing-masing. Masalah kita dilewat komunikasi silakan, kan tidak bisa. Kemajuan zaman tetap kita ikuti, tapi hakikat kita sebagai manusia jangan kita jauhi. Mungkin itu saja. Jadi coba lihat nenek moyang kita dahulu, ada cabai sedikit, nenek petik cabai, nanti ada kuah sedikit, kan seperti itu. Sehingga kenapa terjalinlah rasa ukhuwah, persaudaraan itu akan terbangun. Tapi kalau kita lihat sekarang, kadang-kadang di samping rumah orang meninggal, rumah di samping santai aja, nggak open dodol bahasanya. Jadi kalau seperti ini sikap hidup kita manusia, bagaimana nanti kalau di dalam pandangan Allah? Sedangkan ada dalam hadis saya baca itu, Allah itu lebih kurang menilai manusia sesuai dengan penilaian manusia yang lain terhadap dia. Innallaha fi awani akhi. Jadi kalau misalnya nanti di dalam penilaian saudara kita orang yang tidak bagus, tidak baik, jadi di hadapan Allah apa yang kita banggakan? Mampukah kita di hadapan Allah cuma sendiri, tak butuh kepada manusia yang lain? Hari ini kita misalnya di HP, di media sosial, okeylah kita bisa macam-macam. Tapi dikala kita mati, ada enggak HP ini membantu menggafani kita, menyalatkan kita, mengkuburkan? Ada kan? Iya. Jadi maka karena demikian, walaupun seperti saya katakan tadi, sehebat apapun kita, dalam pandangan Allah ketahuilah itu tidak hebat kalau kita tidak pada derajat muttaqin. Dalam pandangan Allah itu tidak hebat kalau kita tidak bisa saling bertoleransi antara sesama makhluk Allah. Iya, setuju sekali ya. Karena kalau misalnya zaman sekarang itu kan orang-orang pada mengejar followers ya, followers ribuan, jutaan. Padahal nanti ketika kita membutuhkan atau bahkan kita meninggal, barangkali tidak satupun dari followers kita yang datang untuk membantu mengkafani kita Ustadz ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya Ustadz lihat sendiri ya, kalau zaman sekarang itu kurangnya toleransi itu apakah mungkin salah satunya karena ego Ustadz, untuk menurunkan ego ini? Karena seringkali ketika kita benar-benar membutuhkan orang, kita menolak untuk mengakui kalau kita butuh bantuan dari orang lain gitu. Sehingga ketika kita dalam kesulitan, kita tidak mampu mengarungi kesulitan tersebut, jatuhnya kita menyalahin Tuhan atau Allah gitu. Karena kenapa dibebani saya masalah seberat ini gitu. Padahal ketika kita minta bantuan orang, bisa jadi Allah memberikan pertolongan melalui orang tersebut. Tapi karena ego, kita nggak mau minta tolong gitu. Ego tidak egonya manusia itu tergantung pada imannya. Kalau manusia betul-betul beriman kepada Allah, dia mengakui, kalau bahasanya dia tahu siapa saya, insya Allah dia tidak akan pada derajat itu. Cuma sekarang pembahasannya ya, kalau kita lihat titik apa bahasanya, benang hitamnya itu kalau kita putar-putar dan putar-putar itu ada pada kurangnya pemahaman ilmu agama. Kenapa bisa kurangnya pemahaman ilmu agama? Bisa jadi kadang ya
tidak ada lagi belajar agama. Maka seperti saya katakan tadi, masih ada 1-2 orang lagi ulama tempat kita bertanya, dekatilah mereka supaya rasa ego ini hilang. Kenapa ada ego? Padahal Allah sendiri mengatakan, "Wahai manusia, tidak cocok ada ego pada diri kalian. Wahai manusia, tidak ada cocok sombong pada diri kalian. Yang cocok sombong itu pada saya," kata Allah. Yang cocok sombong itu, ego itu pada saya. Pada kalian itu tidak ada haknya sama sekali untuk berego, cocok, bersombong. Apa yang perlu kalian sombongkan? Semuanya kalian toh dari tanah. Akan kembali kepada tanah. Kembali kepada tanah, datang dari tanah. Kalian semua butuh kepada manusia yang lain. Maka perlu kita sadari hari ini, apapun, bagaimanapun posisi kita, tetap kita butuh kepada yang namanya manusia yang lain. Cuma itulah, kembali lagi, sejauh mana pemahaman ilmu agama kita. Maka agama ini kemudian kan dibungkus dengan tiga metode bahasanya. Metode akidah, mengenal Allah, syariah untuk ibadat, yang ketiga akhlak. Metode akhlak ini kadang-kadang hilang. Kalau metode akhlak ini berkaitan dengan hati, tidak ada rasa lagi sama sekali, maka toleransi ini dipastikan tak bakalan ada. Biarin, kalau misalnya kita lihat, ada orang muslim, biarin aja, apa urutan sama kita. Ada orang lain biasanya itu. Gitu. Ada yang lain yang bantu. Padahal kalau kita lihat secara andai kata misalnya terjadi itu keluarga kita, kan mesti kita bantu juga. Maka inilah yang hilang sekarang. Maka saya bilang tadi, saya katakan selalu, yuk kita kembali kepada fitrah kita manusia. Biar kita, Allah ciptakan semuanya dari makhluk yang sama, dengan tujuan jadi khalifah agar kita bisa bersosialisasi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, mungkin seperti itu. Oke, baik, menarik sekali pembahasan mengenai tasamuh ini ya, Ustadz ya. Tapi karena juga kebersamaan kita hampir berakhir, Saudara, mungkin dari Ustadz Jamaluddin sendiri ada yang ingin disampaikan atau kesimpulan dari tema kita kali ini, yaitu prinsip tasamuh dalam Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil, walaupun sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, penilaian Allah itu tetap ada pada penilaian makhluknya. Maka karena demikian, teruslah berbuat hablum minan nas, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Sejauh mana hubungan kita dengan manusia kita perbaiki, saya selalu menyarankan setiap kali, kadang-kadang ada khutbah, ada ceramah, saya sarankan gini: seandainya hari ini, besok atau lusa kita kembali kepada Allah, dikala orang lain bertanya, si fulan itu kemana? Umar 1 minggu yang lalu telah kembali kepada Allah. Manusia yang mendengar kita telah kembali kepada Allah, mereka terucap di mulutnya saja, Allahumma ghafir lahu. Mudah-mudahan Allah ampun segala dosanya, Allah jadikan kuburnya daripada kebun surga. Itu aja cukup. Itu prinsip yang namanya hablum minan nas. Kalau sempat kata-kata itu tidak keluar dikala kita kembali kepada Allah, kita sudah kembali, orang lain mendengar nama kita tidak kadang keluar kata-kata Allahumma ghafir lahu, berarti seburuk apakah kita manusia ini? Kadang-kadang, kemana dia? Udah mati. Oh, alhamdulillah, untung dia udah mati, udah selamat celengan masjid, udah selamat ini, udah selamat itu, untung udah selamat kambing, bisa pelihara ayam kembali, kan? Nah, kerjanya apa? Tapi kalau misalnya hablum minan nas kita baik, ya Allah ya Rabbi, baik dia orangnya, udah kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampun segala dosanya, Allah jadikan kubur dia kebun daripada kebun surga, bukan lubang daripada lubang neraka. Itu aja poinnya. Cara terserah. Ya, cara terserah. Bagaimana kita akan melakukan hal ini terserah pada kita masing-masing. Binalah ukhuwah dengan ukhuwah, persaudaraan kita yang lebih baik. Ya, caranya ya terserah. Pokoknya terserah, cara itu ada pada kita. Yang pasti intisarinya saat kita kembali kepada Allah, tidak pelit manusia mengucapkan Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir laha. Ya, mungkin seperti itulah. Itu prinsip sosial kita dengan makhluk. Kalau seperti itu sudah kita dapat, maka hablum minan nas itu sudah terjalin. Kalau hablum minan nas sudah terjalin, tinggal hablum minallah, itu
barulah namanya nafsi tidak butuh lagi kepada tasamuh. Jangan kita berharap pun sama Allah kita pun harus toleransi, itu tidak ada. Kalau sudah sama Allah itu nafsi. Kenapa? Karena pada setiap diri manusia punya urusan pribadi dengan Allah. Saya punya urusan pribadi dengan Allah, Anti punya urusan pribadi dengan Allah, kita semua punya urusan pribadi dengan Allah. Itu tidak ada istilah lagi sosial. Tapi selama hidup di dalam dunia, nafsi itu belum kita butuhkan. Yang kita butuhkan apa? Sama-sama dan sama-sama bisa bekerja sama sebagai makhluk Allah di atas permukaan bumi ini. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ustaz Jamaluddin SSY selaku penyuluh agama Kecamatan Kota Alam yang sudah memaparkan materi mengenai prinsip tasamuh dalam Islam. Terima kasih juga untuk Anda Syederalun yang sudah menyimak talk show ini selama kurang lebih 30 menit ya. Simak terus tausiah Ramadan yang hadir selama bulan Ramadan di pukul 16:30 menit. Terima kasih banyak sekali lagi atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparannya di sore hari ini ya. Dan jangan kemana-mana Syederalun, karena saya masih akan kembali di program Serambi Petang. Tetap di 90,2 Serambi FM, lagu deh beritanya.